Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Popeye Jalanan. Jadi ini semayan saya yang kemarin saya review ya. Ini sudah layak pindah karena sudah muncul daun sejati atau daun yang sudah jumlahnya 4 ya, 4 lebih. Ini ada 4 nampan, nantinya akan saya buatkan lagi karena mungkin kurang untuk satu meja yang di sana. Ini kemungkinan nanti malam saya pindahkan karena untuk hari ini di wilayah saya di Lampung Gibang, di Lampung ya, di Lampung Barat kabupatennya, mati lampu satu hari penuh. Jadi dari jam 10 kira-kira sampai sore ini belum hidup. Jadi kalau mati lampu gimana solusinya untuk kawan-kawan yang belum punya generator ataupun pompa yang DC ya, yang dari yang buat aki itu bisa. Jadi kalau saya pribadi, kalau untuk mati lampu saya aliri manual dengan gayung ya. Jadi nanti kita lihat di sana ya. Di satu hari ini mati lampu, tapi alhamdulillah sayuran saya tidak layu. Nanti kita ke sana. Coba. Jadi ini kawan-kawan sayur saya yang kemarin pernah saya review juga waktu yang judulnya bibit atau semayan yang kutilang itu hasilnya seperti apa. Jadi ini seperti ini hasilnya, lumayan bagus ya. Karena lihat kondisi bibitnya yang waktu itu kutilang, kita bisa lihat dari sini ciri kutilangnya. Nah di situ, tapi alhamdulillah daunnya cukup bagus. Nanti akan kita panen sebentar lagi. Itu ada sebagian yang dimakan ayam di sana, dan yang lubang-lubang itu dimakan ayam dan jatuh ke tanah. Tidak ketahuan, hasil banyak yang rongga-rongga. Jadi di sini saya intikan untuk hidroponik yang belum mempunyai generator atau genset ya, sebagai sumber al listrik jika mati lampu, bisa kalian gunakan gayung untuk mengairi di sini. Jadi kita bisa manual lah, itu tidak perlu banyak atau ini. Kalau saya pribadi per paralon ini, per pipa saya isi 5 liter. Nah, jadi 5 liter pakai jerigen tuh yang 5 liter langsung saya tuangkan ke sini sampai dia banjir ya. Itu untuk 10 menit, nanti kita tuangkan lagi 5 liter. Nah itu sudah cukup untuk membasahi busa yang ada di sini. Kenapa dikasih jeda sebentar, kenapa dikasih jeda 10 menit agar busanya itu menyerap banyak air ya. Jadi kalau langsung disiram langsung tinggal 10 liter gitu ya, dia langsung lapas saja airnya. Jadi bertahap lah, sebelumnya kita siram lagi. Dia seperti ini, tidak layu ya. Dari sana, dari siang tadi ini bekasnya layu sedikit karena sore tadi kena sinar. Ini sudah kering ya, di sini sudah kering. Nah seperti itu, jadi layu, ada sedikit layu, tapi itu tidak masalah. Yang dari sana juga ada bagus. Jadi kalau mati lampu kita belum punya genset, itu bisa kita aliri manual. Seper paralon ini ada 60 lubang, kita bisa kasih yang pertama atau 5 liter air nutrisi, kita masukkan ke sini, dan 10 menit lagi kita berikan lagi 5 liter lagi. Tujuannya agar basah, busa yang ada di sini itu basah terus ya. Jika basah dia awet segar. Nah seperti itu kawan-kawan. Nah kebetulan ini juga saya udah tebang ya pohon mangga yang di sini. Kalau kawan-kawan ingat ada pohon mangga di sini, itu saya tebang dan saya majuin yang instalasi meja di sana tuh, saya majuin ke sini agar sinarnya penuh nanti kena ke instalasi. Ini juga sudah saya buang panetnya, atapnya sudah saya buang semuanya. Nanti akan saya rehab lagi. Untuk tiang itu mungkin saya buat per meja untuk paretnya ya, agar matahari banyak masuk. Karena kemarin kalau saya buat full dari sana sampai ke sana, itu pertumbuhannya kurang maksimal ya. Itu juga ada yang menguning kawan-kawan, karena satu lagi pH saya itu rusak, jadi belum bisa untuk mengecek pH ya. Ini banyak sekali yang rusak. Nah seperti ini, bule seperti ini, tidak terkontrol pH-nya, jadi tidak terkontrol juga air dan tanah. Jadi nutrisi aja yang saya kontrol perbanyak. Jadi seperti ini. Ini adalah caisin ya, lumayan gede seperti inilah. Ini kemarin juga bibit yang kutilang itu, dan sekarang alhamdulillah sudah bisa dipanen ya.
mungkin 2-3 hari lagi saya panen. Tidak seberapa banyak sini karena banyak yang lubang seperti ini. Ini adalah dimakan ayam. Jadi waktu kecil tuh dimakan ayam dan jatuh seperti itu juga dimakan ayam. Nah, di hama selain dalang atau ulat itu juga ayam juga doyan seperti ini ya. Nah, ini ayam. Kalau misalnya kita buat greenhouse bisa saja. Jadi saya kenapa tidak buat greenhouse di sini? Satu, kembali lagi penjualan. Itu saya masih di pasar tradisional. Jadi selain modal greenhouse juga besar, tapi kalau modal besar penjualannya minim ya rugi dong. Jadi saya buat seperti ini ala kadarnya untuk mengimbangkan juga. Misalnya hidroponik tanpa atap itu bisa nggak? Bisa, tapi kita harus ekstra ya. Jadi kalau misalnya kalau terbuka seperti ini, kita tidak perlu greenhouse pun bisa kita akali dengan pagar paranet bisa, atau waring agar ayam tidak lompat ke sini. Karena greenhouse itu yang paling mahal menurut saya. Selain baja ringannya, itu bisa diganti dengan bambu ya, lebih murah. Yang tidak bisa diakali itu plastik UV-nya, itu yang lumayan harganya. Jadi kalau tanpa atap seperti ini, sudah banyak saya jelaskan di video sebelum-sebelumnya bagaimana cara berhidroponik tanpa atap ya. Itu pasti ada kekurangannya dibanding dengan yang menggunakan atap atau plastik UV ya. Jadi begitu kawan-kawan. Kalau video sebelumnya itu saya bilang ini semen kutilang hasilnya kurang bagus ya, seperti ini hasilnya. Kita bisa lihat bersama-sama. Karena waktu itu saya review sangat kecil sekali benihnya, batangnya maksudnya. Batang dari ujung ke ujung itu sangat kecil sekali. Kalian bisa lihat di video yang semen kutilang ya. Jadi seperti ini hasilnya. Jadi untuk kawan, menurut saya kalau mau bertanam di hidroponik itu alangkah baiknya bibit dari awal itu yang bagus ya. Jadi yang seperti yang di nampan tadi kita bisa lihat keker ya, beda sekali dengan yang waktu itu kita perlihatkan di video ini ya, kutilang ya. Jadi kita lihat dulu ya, semuanya bagus itu seperti apa dan apa tandanya jika sudah layak pindah ya. Sebenarnya di video sudah banyak sekali dipertanyakan dan sudah saya upload juga dulu, tapi mungkin kurang lengkap, jadi masih banyak yang belum mengerti apa, belum melihat. Nah, jadi seperti ini, kita cuci dulu. Ini adalah semen yang bagus menurut saya, karena dari batangnya sudah terlihat keker besar, daunnya juga sudah hampir 6, jadi sudah layak pindah. Ini nanti akan saya pindahkan di sini, di meja yang sini, dan yang meja yang sana nanti akan sisanya yang bibit di sana, karena itu sudah banyak ya di sana, dan nampaknya itu sudah banyak. Mungkin nanti sudah cukup untuk satu meja di sini, karena jumlahnya cuma 540 lubang. Untuk yang di sini ini 9 jalur dan per jalur ada 60 lubang. Oke, saya rasa cukup video kali ini, semoga bermanfaat. Salam dari saya Bapak Jalanan, dan saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.